penampilannya bagus, jogetnya keren, suara juga bagus ya Mas ya? Penampilan Uci ini patut diacungi jempol, Mas. Wah. Uci Sucita ini Oh. buat aku. Yes. Oh yes! Oh iya. Makasih loh. Makasih loh. Berarti Uci Sucita, kamu diterima menjadi anggota Adam Lovers. Tapi sebentar ya, sebentar. Mas Adam, tahu nggak kemarin aku habis latihan nari loh. Iya, lalu? Supaya bisa nari di hati Mas Adam. Tapi tunggu dulu, Uci, maaf sekali ya. Kenapa? Ini masih ada satu lagi saingan kamu. Jadi Ih, kita masa lihat sih? nih ya, apakah dia lebih bagus atau tidak. Ah, Kalau nggak dia lebih mungkin, bagus, nggak nanti mungkin, dia yang nggak masuk. Uci mohon maaf, gagal. Udah nggak usah deh. Hah? Hari ini cukup Udah Uci aja. Ini masih ada satu orang, Mas. Masih ada satu orang. Kan jauh-jauh. Oh ya sana aku daging. Ah, Uci nggak bisa. Nggak bisa. Oh my god. Ada bloper juga saya. Bentar. Pusing. Emang situ aja bisa. Mas Adam lihat. Ini lebih bagus lagi dari Uci Sucita. Ini bagus. Mas, jarang-jarang kita lihat ya ada lemper isi stroberi. Ini lebih bagus dari Uci. Iya. Bener. Emang kamu lihat apa? Loh, goyangannya, lihat goyangannya, pusing. Tuh, goyangan lebih bagus, Mas. Dan Kayak gitu doang Uci juga bisa. Coba mana? Coba goyang ya Uci. Tuh. Tuh. Tuh kan? Tuh. Gimana? Ya jauh, Pak. Mas gimana sih? Giliran saya joget coba Mas Inul, Mas Adam juga joget dong. Kalau mau joget, ya joget aja. Kok saya dicuekin giliran dia dijogetin sih Mas? Mau Mas joget, Adam. ya joget aja. Nggak ada yang larang. Ya toh Mbak. Mas, jadi gini Mas, ini kita cuma ada satu slot lagi nih ya untuk gabung di Adam Lovers Fans Club. Mas Adam, pilihnya Uci atau Boyen? Coba Gimana? joget lagi sih, Ci. Aku Joget lagi, coba. lagi ya. Joget lagi. Tuh boyang. Tuh, lihat nih. Tuh. Mas Adam, maaf ya Mas, Mas Adam nggak merinding. Ngapain merinding? Ada yang datang Mas di belakang Mas. Ini yang buat merinding. Bukan. Oh, Aku aman. jangan takut sama yang Mas, beginian. bukan itu Mas. Ini di belakangnya Mas. Ada pawangnya. Pawang hujan. Coba lagi. Lagi? Coba lagi, Dok.
Mbak, udah kalau saya mah aman, kalau dia nggak aman. Jadi cuma satu aja. Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa coba? Jelasin, silakan ikuti audisi masa dan langsung yang akan memilih. Kamu ini kayaknya cari-cari deh. Tenang dulu, Cek. Kan aku udah bilang, apapun itu kamu harus konsultasi dulu sama madam. Ngerti nggak? Tenang dulu, sabar dulu. Tenang. Apa nih? Kowe eksekusi model kayak yang bening-bening gini nggak ngomong sama aku. Maunya apa? Ya kan dicari yang benih-benih, kalau yang lungset-lungset itu apa sih? Bunda, saya udah kasih tahu Iya. sama Mas Adam tadi mendingan milih Boyen. Iya. Mas Adam juga mau Iya. Uci. Ini loh, Cek. Sama. Ini dua-duanya sama-sama aku terima. Kalau yang uji ini daftar jadi member. Kalau yang ginian ini, Oh ya ginian. ini mau jadi daftar jadi kepala asisten rumah tangga. Sama-sama aku terima, adil kan? Nggak Terus apa-apa. ini maksudnya apa? Kalau udah kamu terima terus kamu maunya apa? Gini loh, aku buka lowongan ini ya untuk membantu mereka-mereka jadi ini, kayak perekonomian mereka ini. Cek. Maksudnya kalau membantu perekonomian kamu ngasih uang cewek-cewek ini gitu? Kan aku juga bisa nyanyi, kita bisa nyanyi ya. Bu, maaf Bu, kasih uang cewek-cewek nih. Mohon maaf, saya cewek mandiri Bu. Mas Indra, Iya, Mas. Apa? Gimana, Mas? ternyata anginnya ngebas ya. Rumput aja bisa goyang. Maaf, ini bukan rumput, bonsai. Udah gini, udah selesai. Bubar. Udah sekarang silakan duduk aja, silakan duduk. Duduk dulu aja deh. Ya, Bunda maaf, kita belum sapa bonsai di rumah nih. Hai bonsai. Selamat pagi Bonsai. Aku mah lebih optimis dan lebih happy kalau pagi-pagi ketemu sama yang ini. Kalau ketemu yang bening-bening bikin hatiku duk. Kita ketemu lagi pagi hari ini di rumah idaman. Bikin nyaman. Aduh. Nah, ini buat ibu-ibu semuanya, matur nuwun udah datang pagi-pagi ya di rumah idaman. Tentunya penonton yang ada di rumah juga pasti Ya. udah nungguin kita kan. Betul Mudah-mudahan dong. happy semuanya ya. Dan tentunya pagi hari ini ibu-ibu yang ada di sini itu kayaknya udah dandanannya menarik, ada batik-batik gitu. Dari komunitas mana ibu-ibu? Ibu-ibu lucu imut Pinang Ranti. Oh, Pinang Ranti, Bu. Ibu-ibu, katanya punya yel. Tunjukin dong. 3, 2, 1. Bun, Ya? kok bisa ya ibu-ibu nyanyi cuma satu nada semua ya? Iya. Hatiku gembira, dia la 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 la. Berarti Kenapa? berarti bukan hatinya aja yang lurus. Apa? Suaranya pun juga lurus. Tapi bagus. Iya. Ibu-ibu hatinya lurus. Kamu hatinya belok-belok. Apa? Ya kan tergantung situasi sih. Bandel Oke, banget sih. nih. Kita hari ini tetap mau bagi-bagi hadiah buat ibu-ibu yang udah cantik-cantik hari ini. Nah, rumah idaman selalu bagi-bagi hadiah
hadiah yang pastinya nanti di segmen akhir ibu-ibu tetap dengan semangat ya karena hadiah harus dibawa pulang. Tentunya juga buat penonton yang ada di rumah nih ya, tetap kita akan bagi pulsa 200.000 kalau bisa ikutan challenge dan jawabannya benar. Bener banget. Jadi tungguin ya. Tebar bawang, tebak harga, bawa pulang. Yuk, yang di rumah ibu-ibu, ayo dong posting di Instagram foto selfie sama kita nih di belakangnya. Cekrek. Kita selfie bareng ya ibu-ibu yuk. Oke, yuk. Tuh, langsung deh cekrek. Cekrek, Nah, ya. upload di Instagram jangan lupa tag ke @antv_official dan juga @rumahidamanantv. Kemudian kasih hashtag Rumah Idaman Antv. Siapa tahu nanti kita telepon buat dapet hadiah. Bun, jangan marah-marah sama Mas Adam. Tapi aku penasaran nih, mau tanya nih. Kamu maksudnya apa nih? Kasih-kasih ke member yang mau masuk ke fans club kamu. Mau kasih uang semua? Ya maksudku Habis dong duitku. Hah? Loh, Bun, sebentar. Katanya Mas Adam mau ngasih uang. Uangnya Mas Adam emang uangnya dari mana? Ya uangku. Nah, kasih tahu. Uangnya Mas Adam itu uang saya. Betul. Uang saya, ya uang saya sendiri. Duduk dulu, Mas Adam tuh harus jelasin sama Bunda Inul. Jadi kenapa ini sampai Dia Uci tuh tuh nggak pengen tahu banget nggak? masuk? Kalau ngomong sama cewek halus gitu ya, Ho. ngomongnya pelan gitu. Padahal ini mic-nya udah banter banget. Tapi Cik. kalau ngomong sama aku, apa? ini loh, Uci. Ini maksudku ini. Jangan Kan- pegang-pegang. Maksudku ini kan mau bantu perekonomian mereka. Dan Uci ini kan habis kena musibah. Rumahnya dibobol maling gitu loh. Aku ora percaya. Beneran kok. Pak, saya juga kena musibah, Pak. Hidung saya dibobol maling. Udah, kan Ci. Waduh, Ci. Masa kamu nggak kasihan juga lihat. Lah kalau ngomongin masalah banyak yang dibobol maling banyak di dunia ini. Kok kamu fokusnya ke Uci? Gimana sih? Fokus ke Mbak. sini aja, aman. Aku mau tanya nih Mbak. Ya. Ini kronologisnya gimana toh ya? Emang waktu itu si Mbak Uci nggak ada di rumah apa gimana? Nah, aku waktu itu lagi syuting Ah. di luar sama asisten. Nah di rumah tuh ada asisten yang di rumah kan. Oh gitu. Dia buka tamu yang nggak dikenal, tapi tamu itu bilang disuruh Uci Oh, untuk gitu. bawa kartu nama di rumah. Mm-mm. Ternyata pas masuk rumah dia masuk langsung ke kamar, jadi bobol semua perhiasan, berlian sama uang-uang gitu. Tapi itu maksudnya itu rumah baru kamu atau kamu baru dibobol maling? Hei, maaf ya, Anda nih agak-agak ngeri ya nanyanya ya. Masa Uci dibobol tuh gimana loh? Maksudnya apa toh? Kamu bilang selesai ujinya mas. Rumahnya. Ci, kamu itu jangan negatif dulu. Oh, iya. Gak mungkin lah aku enggak itu. Gak mungkin, Tidak dong. gak mungkin aku enggak, berarti iya dong. Oke, itu yang hilang apa aja tadi? Yang hilang ada berlian sama Aduh. uang tunai. Berapa? Ya setengah M. Wah, aduh. Itu uang semua itu. Bukan ya. Oh. Jadi ada berlian, berliannya hilang semua. Sama ini aja yang aku pakai sisanya. Jadi semuanya raib Yang gitu. yang aku beri dulu itu juga. Mbak Inul. Emang berarti kamu udah kenal lama sama dia? Oh, enggak baru sebentar, tapi langsung deket. Balik. Udahlah duduk kamu, Ci. Jangan marah-marah mulu, kita kan sudah 26 tahun. Selalu ngomongnya 26 tahun loh. Pasti 26 tahun. Begini-begini aja nggak ada kesibukan. Ih, tapi aku juga ngefans banget loh sama Bunda. Aku pengen sukses kayak Bunda. Amin. Punya suami juga Alhamdulillah. yang Tuh, luar maksud- biasa support gitu. Aku kan kebetulan masih single, pengen juga punya suami yang support. Kan, tahu kan? Ujung-ujungnya itu ke situ. Dia mau sama seperti kamu, maksudnya sama jadi istriku. Gitu. Gak ada. Uci gak ngomong gitu. Konsepnya gak begitu, Lah, Mas. apa maksudnya Maksudnya sama apa? Uci itu mengidolakan Bunda Inul, pengen sukses kayak Bunda Inul, pengen punya suami yang bisa bahagiain dia. Oh. Nah, pertanyaannya Uci, apakah aku memang ngeliat- ini tipenya seperti Ngeliat Mas Adam sama Bunda Inul kan kayak mesra banget Iya. di Instagram. Oh gitu. salah kamu. Di luar aja mesra, di dalam.
tipe cowok idamannya seperti Mas Ya Adam? pokoknya aku tipe cowoknya yang berwibawa. Berwibawa Mas. Terus apa lagi Uci? Apa lagi? Berwibawa itu, wih bawa duit. Wih bawa rumah. Kamu kalau senang sama Mas Adam itu rugi. Kenapa? Ora duwe apa-apa, semua itu udah ke aku semua. Nah, itu aku pengen kayak Bunda, Nah, jadi iya, aku bisa gitu. betul. loh, kayak Makanya gitu. pertanyaannya jangan mancing-mancing, keluar semua. Tapi yang sedih ya, dan kita ikut prihatin banget di sini karena kejadian kemarin itu, kebobolan maling itu, Uci jadinya akhirnya tidak bisa Mending. mewujudkan keinginannya nih ya, ketika untuk mengumrohkan orang tua, benar Ci? Ya, jadi aku 2019 sebelum pandemi udah mendaftarkan Udah dibobol. dibobol. Jadi kayak ya Allah mungkin belum jalannya untuk berangkatin haji gitu, belum waktunya. Oh, buat Itu aja haji sih. nih ya Haji rencananya ya, ya. haji besar karena kan kalau umroh udah. Oh udah, tuh Mas kasihan loh Mas. Gimana tuh ya? Ndra, lu jangan ngompor-ngomporin ya. Lu jajar sama dia, makin lama makin panas nih suasana. Ampun Cek, kan Bu. udah diceritain. Bunda dapetinnya di mana waktu dulu, ketemunya di mana gitu, biar aku kali aja kan sama ya nyari yang sama. Maksudnya nyari yang Sama gimana maksudnya? Sama. Kakinya. Kalau nggak ditanya diem aja. maksudnya gini Mbak, kalau ketemunya pas lagi manggung, oh dapet nih calon suami, ya udah gitu, nggak mikir-mikir lagi kan. Aku mengidolakan Bunda Inul, jadi pengen tahu dulu Kamu gimana. maksudnya kamu sama dia, ambil aja udah 20. Iya bener loh, Uci kemarin kan ada Mami Ipel ya. Mami Ipel mau tuker tambah sama Mas Adam. Ditukar sama Ajun, tapi ditambahin rice cooker. Iya. Tapi kok dari tadi saya nggak ditanya sih? Udah diem aja udah kamu itu. Ini bintang tamu loh. Apa? Saya juga ada melapor, saya mau ditanya nih. Udah dandan dari subuh nih saya nih. Mau ditanya? Mau ditanya? Iya. Udah cuci-cuci piring belum? Ya udah Mas Adam, kasihan karena Boyen ini juga duduk sebagai bintang tamu. Mendingan kita kasih pertanyaan dari Mas Adam. Silahkan Mas Adam. Mas Adam mau nanya sesuatu yang ini Boyen harus jawab ya, serius ya. Yang serius. Iya. Saya juga ngeplan loh mau cari suami. Udah. Boyen mah sukanya sama bule. Ini juga boleh. Ini Pak Le. Udah, aku nggak mempan dengan rayuan yang beginian, nggak mempan udah. Mas, nggak mempan sama Rayuan, nanti kepatil loh. Ayo Mas. Nih, tanya serius ya. Duluan mana ayam sama telur? Loh, Ayam dijawab. telur. Dijawab. Mohon maaf, saya bukan pedagang pasar induk. Telur sama ayam, tanya di mana-mana tanya kehidupan mas. Masa tanya ayam sama telur mas? Ya udah tanya kehidupan, tentang kehidupan. Tanya tentang kehidupan. Iya. Yang serius dong nanyanya. Iya nih, Bunda, gimana, Bunda? Kasihan loh. Heeh. Sampai kapan hidup? Positif. Bonsai! Ini bener-bener deh, masa Mas Adam nanya Boyen, sampai kapan hidup? Katanya suruh tanya kehidupan, gimana sih? Maksudnya tentang kehidupannya, karirnya, apa? Jodoh, karirnya gitu. Oh, jodoh. Iya. Gimana jodohnya? Apa sudah ada yang deket? Uci tadi colek, saya enggak. Mau dicolek? Mau dicolek, colek. Gimana? Udah ada yang dekat belum? Beda. Coba, kalau ke Uci gimana nyoleknya biasanya sambil nanya gimana? Gimana? Contoh bun, contoh, cuma contoh. Cuma contoh. Gimana? Ini sudah tabahkan hatimu ya. Gak usah diambil pusing ya. Oke, sekarang ke Boyen kalau nanya tadi gimana? Sama dong, pasti. Gimana nih? Kok beda banget ya mas ya? Jangan kenceng-kenceng Mas, karena hidungnya itu baru cedera. Wah, kenapa? Jadi gini ceritanya nih, Bunsai. Nih kita punya artikelnya. Mancung karena tarik benang,
hidung Boyen menciut. Kena hawa panas. Mas. Emang dia salah. Kenapa? Kalau tarik benang ya pasti lepas, harusnya tarik kawat. Kayak pagar dong. Boyen beneran itu kejadian. Iya, ceritanya kan aku tarik benang nih. Oh. Tadi hidung kan ada 33 benang. 33 benang. Iya. Lah hidung lu ada berapa ya? Aku. Lubangnya 2 hidung, tapi benangnya ada 33, Mas. Emang Wah, ada boleh. semua? overdosis ya. Kacamatanya dicopot biar kita kelihatan. Coba, ini 33 benang, Mas. Mana tetep aja gini? Mana gak ada? Iya. Mungkin benangnya putus semua kali. Mas, putus sih enggak ya, Mas? Heeh. Pada kempes. Meleleh. Iya, mungkin dia benangnya nggak pakai nitrogen. Balon kali ya. Tapi Jadi Boyen, kepanasan, Mas. Kepanasan kempes. beneran jadi kempes gitu. Waduh. Iya, tahu nggak? Ini di benang-benang kayak begini sengaja. Kenapa? Iya, kayaknya ini persiapan buat nikah kali. Bener nggak lo? Alhamdulillah, alhamdulillah siapa? Mas. Sama siapa? Alhamdulillah ternyata laku. Ya Allah, ya kita kan patut bersyukur Mas. Benar. Iya, Tuhan itu memang maha adil. Iya dong. Iya. Ternyata juga ada yang mau sama ginian. Udah, mau tahu kan ciri-cirinya? Ciri-cirinya nih ya. Heeh. Nih calon aku nih. Ciri-ciri calonnya. Gemoy-gemoy gitu. Ya. Putih. Putih. Rambutnya hitam, terus matanya agak sipit, alisnya tebal, ada kumisnya kayak pagar kabupaten. Beneran Mas Adam? Iya. Katanya begitu. Kamu tahu nggak maksudnya siapa? Siapa? Ya kamu. Bener aku? Iya. Iya. Ya Mas, Kenapa Mas? dapat musibah lagi ya Mas. Nih ya, kalau Boyen bilang sudah siap menikah, kan pertanyaannya adalah calonnya siapa? Nah ini ada artikel nih, coba kita lihat ya. Katanya lagi bikin seleksi nih. Iya, Bunda. Oh, Boyen siap menikah tahun ini tapi belum ada calonnya. Sekarang lagi seleksi cowok. Wah. Pakai seleksi juga loh yang beginian aja ya. Banyak yang daftar, Jual Bule mahal ya, masih banget. bule ya. jual mahal ya. Iya, Nggak banyak dioper aja yang- padahal nggak laku. Yang daftar sih nggak banyak. Nggak banyak. Tapi banyak kan yang ngeblok. Sebenarnya tipe yang dicari seperti apa sih, Boyen? Pokoknya yang baik, sayang sama saya sama ibu saya. Oh, amin. Jadi menggantikan sosok ayah. Pemain musik ada. Oh iya, ada nih, ada, kita punya single nih. Sini. Mana coba? De. Ini Mas Adam ngapain sih? Ini. Mas Adam godain vokalis aja. Ini belum kawin. Sudah aku bilang. Oke, Boyen, Mana? silakan. Boyen, karena kita itu sayang banget sama Boyen Iya. di rumah idaman, Iya. kita pilihin calon yang tepat buat Boyen. Ini. Boyen boleh nanya apa aja sama dia, Ntar silakan. dulu nih, Cesar ya? Mas. Mas Indra di sini. Kenapa? Mas Indra di sebelah sini. Ini, Mas. Mas Aku Indra sebelah sini. sini. Nah, persis simbolnya James Bond 007. Aduh, wow, ya ampun. Tapi enak loh kalau punya pacar dia. Kenapa? Goyang mulu. Tukang gendam. Nih, bagi Anda yang butuh jodoh, Wah. Anda butuh pasangan, Anda butuh kasih sayang, untuk laki-laki silakan Japri Boyen. Ya. Kalau yang perempuan, Japri saya pasti. Jangan kemana-mana ya, tetap di rumah idaman. Matur nuwun Mbak Yu udah mau mampir ke rumah idaman. Terima kasih juga Bunda Inul, Bang Adam. Kenapa Kak mukanya? Aku tuh Iya. tadi ngeliat itu kayak
Kan selama ini mikirnya santet itu beneran ada apa enggak, ilmu hitam ada apa enggak. Ternyata ini ada Teteh Ria nih yang pernah menjadi satu praktisi ilmu hitam. Kenapa bisa mendalami profesi itu, Mbak? Mendalami profesi itu awalnya lucu Bunda. Lebih ke saya nggak tahu kalau terjunnya itu sampai ke ilmunya yang santet guna-guna dan lain-lain. Awalnya balik cerita Ria selalu dari awal ilmu kebal. Habis ilmu kebal dia ajukan lagi sama guru naik yuk. Nah karena saya punya Emang sakit selalu upgrade hati, ya, sama upgrade dengan sekolah terus, gitu ya? upgrade terus, cuma nggak ada uang SPP-nya aja Bun. Lucu ya. Kirain serem. Jangan lucu-lucu Mbak. Iya nanti lucu. kesaingin. Justru yang serem itu sebelahnya. Bisa aja udah ada. Lanjut Mbak, kenapa bisa memilih profesi sebagai praktisi ilmu hitam Karena itu, sakit kenapa? hati Bunda. Terus akhirnya saya genjot lagi ilmu hitamnya. Kita semedi lagi. Gimana caranya saya nuntut untuk ke guru saya. Kalau memang sakti jangan nanggung gitu. Saktinya ya udah saktinya sekalian. Ya udah akhirnya diwujudin. Saya sudah ngelakuin beberapa ritual. Kebukti saya bisa. Berarti ini memang ilmu yang dipelajari dari seorang guru. Iya. Nah, orang tua atau keluarga tahu nggak ketika Teteh ngedalamin ilmu itu? Kalau untuk orang tua awalnya nggak tahu sama sekali ya, Kak. Sama sekali nggak tahu kalau aku belajarnya ilmu hitam. Terus akhirnya kecium sama papa karena papa itu bisa, orangnya peka, sensitif. Tapi selama saya berguru itu saya memang nggak ada di rumah sampai 4-5 tahun. Oh. Dari 2012 itu saya kabur dari rumah. Kabur dari Nggak rumah. pamit maksudnya. Ya kan kabur Om, kalau kabur kabur ceritanya. Ya, mana ada orang kabur pamit. Iya. Papa, aku kabur dulu ya. Aku ini gimana sih Mas? Bra. Tanya salah, nggak tanya salah. Udah lah, kamu gak bisa ngelawan kakek-kakek tuh. Salah pengalaman. Iya. Mbak Ria, ngapunten nih, kalau ilmu hitam itu kan identik dengan sixth sense ya. Nah, Apakah sebelumnya Teteh udah memiliki itu? Kalau untuk six sense itu kan seperti kalau kita bilang indigo ya Bunda ya. iya. Itu memang dari lahir, jadi dari kecil aku bisa ngelihat peka gitu. Cuma balik lagi kalau mamaku kan orangnya tipe yang cuek. Nah itu yang selalu ngeliatin aku tuh papa gitu. Mamaku sampai sekarang aja cuek aja. Aku mau ngobatin orang mau kayak gimana juga dia, oh ya udah anak gue bisa, udah gitu doang. Berarti memang ada. Memang turunan. Memang ada bakat ya. Bakat dari- Berarti bisa melihat dong bahwa di sebelahnya ada boneka Annabelle. ini ngeliat calon, kita ya, berdua ini ini calon, apa, calon jadi spirit doll. Oh, kenapa Mas? Makanya dari tadi aku bau kemenyan. Emang kamu gak pakai parfum? Kemenyan. Teteh, Saya Iya, Mbak mohon Ria. maaf. Ketika Teteh tadi bilang bahwa mendalami juga guna-guna ilmu santet dan lain-lain, itu kan berarti mengirimkan sesuatu yang jahat ke orang tuh pernah melakukan hal itu. pernah dulu. Dulu pernah. Dulu. Dan gimana perasaannya Teh ketika mendapatkan bayaran untuk ya menyakiti orang gitu, mohon maaf Teh. Kita bahas hati iblis ya, hati setan. Oh. Kalau manusia pun udah dimasukin hati setan, iblis, udah nggak ada rasa kasihan, udah nggak ada rasa iba. Yang ada di otaknya itu cuma hawa nafsu, dendam sama uang. Maaf, kalau bilang iblis sama setan jangan kesini. Oh, iya, maaf. Iya juga Teteh Ria. Iblis. Sana, kok boleh kesini. Kan komplit. Aduh, udah serem-serem juga Mas Adam. Mas Adam mau nanya apa? Apa? Mau nanya apa enggak ke Teteh? Nih, ini Mbak. Dengan ilmu hitam yang Teteh pernah miliki, pernah nggak sih bertarung sengit dengan makhluk gaib atau penyebabnya apa? Gimana? Saya belum pernah cerita sebelumnya kalau masalah ini ya. Kemanapun saya kan di YouTube udah pernah cerita. Kalau yang ini saya pernah satu kejadian Om Adam. Saya itu didatengin dari orang, dia ngaku orang Bali, mau ngadu ilmu sama saya. Dia datang ke padepokan ilmu hitam saya. Terus dia bilang kalau ilmunya dia lebih tinggi dibandingin saya. Akhirnya kita bersila, duduk bersila dua.
dia Beradu ilmu. beradu ya, Mbak? ilmu. Kita memang ngadu ilmu di situ. Karena kan kita pakai tenaga dalam ya. Jadi kalau bahasa gaulnya mah setan kita sama setan dia dah yang bertarung, padahal main. enggak. Kita adunya pakai tenaga dalam. Akhirnya dia kalah, ngeluarin darah dari hidung, kuping, terus dia muntah darah. Dia nyatakan kalau dia kalah. Dari situ mulai nama saya besar di ilmu Perhitungkan. hitam. Di ilmu hitam itu, di padepokan ilmu hitam, nama saya mulai besar. Padahal usia saya saat itu, kalau saya kan lulus SMA 2011. Nah saya mulai mendalami 2013-14 tuh lagi dalam banget kan, udah mulai praktek. Saat itu saya paling muda di Biasanya emang praktek. tenaga muda itu biasanya memang energinya juga masih lagi gereng-gerengnya Iya, gitu ya. maaf ya Om Adam, energi muda soalnya. Tapi mohon maaf juga nih, Teh. Kalau manggil Mas Adam jangan Om, Eyang. Lengkap Mas, nggak lengkap. Nggak lengkap. Jadi Nggak apa lengkap. dong? Eyang kakung. Mbak, mohon maaf nih, ada nggak ritual-ritual tertentu yang harus dijalanin ketika misalkan mau gasak yang itu, mau ini, mau itu gitu. Wah ini target nih gitu. Ada ritual-ritual tertentu nggak yang memang harus dijalanin gitu? Ada Bunda. Saat nanti kita udah orang datang ke saya, nih Teh saya mau ini gitu, nih orangnya dibuat kayak gini, ya pasti ada menyannya. Biasanya dia bawa tanah kuburan atau fotonya, baru kita kawinkan di situ, kita mainkan gitu. Jadi di atas bara menyan itu kan ada asapnya, kita mainkan. Nah di situ kenapa foto itu lebih gampang? Karena kan ada ruh kita di sana. Di foto Di itu, foto itu ada iya. kita. Makanya kita banyak yang bilang jangan sembarangan naruh foto gitu, iya. jangan terlalu ngumbar foto karena Iya. ada sekarang juga Takut penyakit ada yang ain, ada yang mainin, jahat ada yang gitu. jahat. Nah Itu ini kayak nih pakai ini sebenarnya. ya, baju yang bekas dipakai apa gitu. Iya, Bisa bener. juga ya. Bisa baju yang abis kita pakai Iya. itu bisa nanti diikat sama dia, bisa dipendem, itu bisa rezekinya nggak ada, ditutup, terus auranya biasanya gitu, mereka yang mintanya kayak gitu. Balik lagi kalau rezeki kan memang Allah. yang Ada keinginan nggak Mbak? Maksudnya bukan ada keinginan ya. Waktu itu memang ada keinginan mau dikembangin nggak itu ilmu gitu, untuk datengin pasien gitu tuh. Kalau- Ada kepikiran nggak gitu? Untuk pasien Bun, saya karena pasien dari si Abah guru saya ini banyak banget. Jadi kalau Abah udah nggak nabung itu Diperbantukan guru, sampean. saya perbantukan. Jadi ada linknya Bun, Jabodetabek saya megang. Oh MLM kali ah. MLM. Iya, member get member. Tapi itu pasien pada ngapain tuh Mbak biasanya masalahnya? Kebanyakan itu satu cinta, kedua cinta. bisnis, sakit hati. Jadi kalau yang sakit hati ini biasanya karyawan-karyawan yang sakit hati sama bosnya. Oh wah, dulu Ya, ada begitu juga. ada banyak Kalau banget. yang cinta tuh maksudnya Melet-melet gitu, melet. Enggak, melet. beneran. Melet. Masa kalau cinta tuh jarang kalau melet. Lebih kayak misalnya lebih parah dari itu Boyen. Parah Kayak Boyen suka sama Kak kakak Indra, ya. Indra. Itu dibikin setiap hari Kak Indra cuma mikirin Boyen aja. Wah, berat banget hidup gue. Itu tarifnya berapa Teh? Iya, kalau melet. Tarif paling murah itu 8 sampai 10 juta. Waduh, mahal ya Bun? Nyatet tadi ya. Enggak, kalau ini untuk percintaan. Oh, Om. percintaan. Oh beda-beda tuh, paling Beda-beda. mahal. Tarifnya beda. Paling mahal itu untuk teluh dan lain-lain ke atas, ilmu hitam yang nyakitin. Itu paling mahal saya megang 120 juta. Itu sekali ini atau berulang-ulang? Enggak, sekali itu karena kan kita buat dia langsung collab. Collab. Kalau nggak collab, Langsung collab, emang mau bikin YouTube? Kolaborasi itu beda. Kalau misalnya Teteh gagal memenuhi permintaan pasien, Balikin duitnya gitu. dikembalikan nggak? Enggak lah. Ada garansinya nggak? Mereka lebih takut sama saya dibanding Oh, iya kita ganti juga ya. duit. Oh, lebih takut. Iya takut. berarti nggak pernah sama gagal dah. Nggak pernah gagal ya? Pernah gagal nggak Kak? Pernah gagal sampai akhirnya saya ada di sini untuk saya mengakui saya sudah tidak pernah mau menggunakan ilmu hitam lagi. Nah, itu dia. Yang terpenting Teteh udah mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan, sudah bertobat dan memutuskan untuk meninggalkan dunia ilmu hitam. Nah, Teh, tapi kan ini sesuatu yang di Indonesia tuh memang udah umum banget gitu ya. Kita-kita nih sebenarnya bagaimana caranya sih untuk bisa menangkal hal-hal tersebut gitu? Menangkal hal saya selalu bilang jangan lupa kita punya Tuhan. Ya. Ibadah. Yang pertama ibadah.
itu yang terpenting ya. Teh saya udah sering sholat tiap 5 waktu, ngaji juga, zikir juga. Nah dulu, sholat yang gimana dulu? Sholatnya pakai hati nggak? Tahu nggak kalau kita tuh ngadep sama siapa? Jangan lagi sholat mikirin ntar sayur di rumah gue basi lagi nih gitu. Ntar laki, nah itu ibu-ibu biasanya. Mana-mana ya. Aduh mau ke mall nih buru-buru deh. Jangan. Fokus kalian itu lagi minta sama siapa yang punya rezeki kalian, yang punya hidup kalian. Itu susah untuk kita kerjain. Jadi harus dikerjakan Ya. semua ibadah dengan setulus Ibadah hati, dulu. khusyuk banget gitu. Jadi habluminallahnya jalan, habluminannasnya jalan. Kita dekat sama manusia juga hati kita yang paling penting ucapan sih ya. Jadi kalau saya kebanyakan pasien saya nih Bun sakit hati katanya bos saya cerewet, terus suka hina saya gitu. Terus kalau lagi marah-marah imbasnya ke saya, udah santet aja biar bikin gagu begitu. Jadi pas dikomelin Gitu. Kenapa sih nggak dipikirin supaya jadi baik gitu bosnya ya? Ya kadang Iya, manusia hatinya kan gak ada yang tahu ya Bener Kak. sih. Kalau orang udah punya penyakit hati, udah nggak bisa kita toleransi lagi. Yang bisa nyembuhin ya cuma diri dia sendiri. Kita taunya bahwa sedang dikirimkan sesuatu yang jahat atau ilmu hitam tuh bagaimana Teh? Biasanya awalnya mereka mikir medis. Sekian lama ke medis itu tidak ada perubahan dan tidak ada jawaban itu apa sakit jadi atau diagnosanya, apa. Iya, diagnosanya kosong. semuanya kosong positif gitu ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi biasanya sih baru pasien itu berpikiran ke hal yang negatif Iya. gitu. Iya. Jadi mindsetnya langsung dia Mindsetnya berubah. langsung kebalik. Udah kebalik. Biasanya Langsung carilah paranormal gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak, kalau apa namanya ilmu-ilmu yang kayak begitu itu setelah kita bertobat gitu, kita bisa ngebuang hingga kita bisa menjadi nol lagi atau memang Nempel. itu sudah nempel ada dalam diri kita. Terus kita tutup semuanya dengan hal-hal yang putih. Itu bagaimana? Itu sengaja dibuang atau memang sudah nempel di sini atau memang harus bagaimana tuh? Awalnya saya berat Bunda buat lepasinnya karena saya ngerasa saya perjuangin ini kan lama banget dan susah. Tapi setelah saya di mimpi saya, entah itu nyata atau enggak, orang tinggi besar dengan jawaban satu pertanyaan ke saya manrobuka, saya yakin kalau di situ saya ada pertanyaan antara hidup sama mati saya. Jadi saya ikhlaskan, saya lepas semuanya, saya pergi ke satu pondok pesantren, saya mohon untuk bersihkan Dibuang, saya gitu bersihkan. dan dibantu sama beberapa teman-teman saya yang memang mereka saya akui ahli agama. Iya. Saya minta dibantu, dituntut, dibimbing gitu. Akhirnya pada dasarnya balik lagi. Kalau kita mau bersih bukan dari orang lain, bukan dari siapapun itu, siapa guru kita, tapi dari hati aja. Dari hati sendiri. Dari hati, Gitu ya. benar-benar tulusnya dari hati. Tapi dengan sugesti gitu bisa nggak? Bisa, Sugesti bisa ya? bisa. Sekarang saya duduk di sini, saya bilang semua pasien saya yang konsultasi ke saya tidak ada pakai cara macam-macam. Saya menghipnoterapi mereka dengan yuk perbaiki mental. Karena kebanyakan orang-orang yang sakit di luar sana itu mentalnya udah rusak Om. Bener-bener udah rusak, mereka tahu sakit ya Mas ada. Maaf. Salah lagi aja ya saya. Pengen banget dipanggil Mas. Kan manggil Om bagus kayak orang-orang Ya, Belanda. kalau satu diiyain nanti semua panggil Om. Oh iya. Jadi saya memperbaiki mindsetnya mereka dulu. Iya. Karena kalau mau sembuh mindsetnya nggak diubah nggak akan pernah sembuh. Iya, betul. Semangatnya dulu gitu Jadi loh emang Bu. treatment untuk membuat kita itu selalu harus positive thinking. Kalau segala yang kita lakukan positive thinking itu, insya Allah dalam kehidupan kita itu kita mendapatkan segala sesuatunya itu energinya positif Iya. gitu. Setuju. Itu Jadi bisa melindungi kita. tapi kita ya. akan lihat ini Iya. ada artikel yang mengatakan bahwa pelaku santet di penjara 1,5 tahun. Nah, Waduh. iki piye Mbak? Apa karena ada undang-undang kayak begini terus berpindah arah akhirnya bertobat apa? Karena memang benar-benar sampean bertobat atau gimana tuh Mbak? Ini saya baru tahu di sini Bun. Ada RKUHP gini. Soalnya setahu saya dunia goib kan nggak akan pernah ada bukti, Ada bukti tunggalnya, nyatanya. ada bukti nyatanya. Saya tobat aja udah 2016 yang lalu dengan kesiksaan saya, sakitnya saya yang manusia lain cuma bisa ngelihat di YouTube, ya paling dia bohong. Gimana rasanya kebakar setiap hari selama berbulan-bulan
Gimana rasanya ngelihat kehidupan udah nggak ada, cuma api aja. Masa iya saya harus menceritakan ulang lagi yang kemarin dan harus berperan lagi sakit gitu. Karena saya yakin Allah kasih saya begitu, berarti udah kita cabut aja, udah Proses selesai. ya, Mbak? Iya, prosesnya Setiap panjang. manusia itu memang ada proses. Jadi nggak takut sama undang-undang, Bunda. Karena Bukan undang-undang karena sekarang, ya sekarang kan saya udah enggak. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya udah enggak juga. Sekarang udah ada, bagus malah buat biar yang punya ilmu santet di luar sana, biar ngelihat saya di sini dengan tenang, dengan nyaman dibandingin dulu dengan rasa takut, khawatir aja hidupnya nggak tenang. Ya, amin, amin, amin. Itu yang terpenting ya. Dan biasanya ketika seseorang itu memutuskan untuk membuat perubahan besar dalam hidupnya tuh ada turning point, ada titik baliknya. Kalau buat Teteh sendiri yang benar-benar bikin, oke gue berhenti deh sekarang deh. Itu ada kejadian apa? Jadi itu penyiksaan. Penyiksaan. Ya, jadi saat saya ngerjain orang, saya punya beberapa kendi, pecah kendinya, saya tahu kalau saya kayaknya dilawan sama mungkin kiai, alim ulama gitu. Saya lawan nggak bisa, memang sudah di situ titiknya saya kena hidayah sama Allah. Saya ngerasain sakit yang luar biasa. Saya kan nggak pernah deket sama keluarga saya. Jadi baru di situ saya ngerasain kok gue sakit sendirian ya gitu. Gue nggak ada yang bantuin gue. Ternyata ilmu gue nggak berguna apa-apa gitu dan nggak ada yang nolongin. Rasa sakit ini tuh kayak gimana? Mau pakai air mau apa nggak bisa. Nah di situ setelah saya ngucap syahadat baru adem. Keluarga bagaimana waktu itu? Keluarga dulu nggak tahu. Nggak tahu ya. Pada saat udah balik berarti mereka menerima kembali dengan... Itu baru taunya setelah saya ngobatin teman saya. Mama ngeliat saya kan punya baby, umur setahun 4 bulan. Saya lagi ngobatin orang sambil bawa-bawa anak saya. Terus ponakan saya bilang, Acila lagi nangis bude gitu. Terus Baria lagi ngurusin orang kesurupan, kata dia gitu. Kira mama naik, mama ngomong, kalau emang kamu bisa bantuin orang jangan di rumah orang. Mendingan orangnya bawa ke rumah aja. Kasihan anaknya harus ASI. Ya udah sampai sekarang jadi keluarga saya udah tahu. Tapi Teh, ada perbedaan nggak ilmu hitam sama ilmu putih gitu? Udah jauh. Om Adam. Emas. Udah deh Mas, saya nggak tanya lagi dah. Nggak mau. Daripada salah Apa sih? nanti. Bener, tapi mendingan dipanggil sama Teteh Ria Om daripada dipanggil Tante Adam. Oke, Mbak Ria, nih setelah ritual-ritual itu ditinggalkan nih ya, hal-hal yang ilmu hitam kemarin ditinggalkan. Sekarang yang dirasakan karma baik apa? Setelah membersihkan diri dari hal-hal yang sudah sangat hitam kelam di belakang gitu. Ada karma baik apa yang sudah didapat? Terus ada berkah apa yang dalam proses pembersihan itu yang sudah dirasakan gitu tuh? Apa Mbak? Yang satu saya ngerasain keberkahan, jadi setiap saya jalan, saya kan sekarang bawa semua keluarga saya. Mau ngobatin orang, mau kemanapun saya bawa keluarga saya. Titik saya ngerasain hidup saya tuh ternyata nyamanan kayak gini ya. Hidup Ditemenin dengan keluarga. jujur, ditemenin keluarga. Kerja ditemenin keluarga. Berbuat baik sama semua orang. Apalagi saat saya ketemu sama pasien saya, terus dia bilang, Teteh, sholat saya udah baik, zikir saya udah baik. Amalan yang Teteh kasih saya bawa, karena ada satu amalan saya ucap di satu video saya, dan ternyata hampir banyak ratusan orang bilang itu amalan saya gunakan sampai saat ini. Jadi bagi saya ternyata berbuat kebaikan itu jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang, karena tulus lillahi ta'ala, saya cuma ngarepin dari Allah. Sampai sekarang saya ketemu orang-orang besar. Alhamdulillah. Dari kehidupannya Teteh Ria ini kita belajar ya bahwa tadi disebutkan bahwa untuk bisa terhindar dari semua hal yang negatif, kita ingat siapa pencipta kita, kita dekatkan diri ya, kita beribadah dengan khusyuk sekusyuk-kusyuknya, dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang buruk ya. Dan tentunya setiap manusia itu melewati proses karena di dunia ini ada hitam dan putih. Jadi mana yang dipilih? Yang jelas pilihlah warna yang putih untuk hidup kita. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Rumah Idaman. Sebelum kita kasih hadiah nih buat pemirsa, mau ngingetin aja, sebentar lagi ada talent search koplo pertama dan terbesar, Koplo Superstar.
mulai 13 Agustus 2022 jam 8 malam di Antv dan semua akan koplo pada waktunya. Salam 3 jari. Oke, kali ini kita sudah masuk di segmen tebar bawang, tebak hadiah bawa pulang. Tapi yang jelas ini akan melibatkan ibu-ibu yang hadir di sini yang udah cantik-cantik dari tadi udah ikut menghebohkan rumah idaman. Yes. Ini hadiahnya ada 3 di sini, bagus-bagus semua. Dan hadiah utamanya kita lihat ada televisi. Wow. Smart TV 40. Satu smart TV 40 inch. Gede loh itu. Gede, kayak gede. Berarti kita butuh 2 orang peserta ya Bunda ya? Itu gasnya Mas Adam. Mas Adam yang nyari deh. Siap. Ibu-ibu harus paling heboh. Musik. Kenalan dulu dong. Ibu namanya siapa? Saya namanya Buati Dari mana Bu? dari Pinang Ranti. Pinang Ranti. Pinang Ranti. Ibu udah siap challenge ya? Ini Bu Ana dari Ibu Ana Pinang dari- Ranti juga. Ibu Ana dari Pinang Ranti juga. Pinang Ranti. Pinang Ranti. Oke. Ya, emang satu tim semua ya. Jadi Siap. jawabnya walaupun rumahnya sebelah sono tetap Pinang ya. Iya. Oke, sekarang nih kita akan bermain dengan Ibu Wati dan juga Ibu Ana ya. Nah, permainannya gampang banget. Nanti tuh kita ada barang-barang ya Bun ya. Yes. Yang tinggal ditebak aja harganya tuh berapa. Oke. Nah, kita masuk di babak pertama nih. Peserta harus menebak harga barang dengan tepat. Harus tepat ya, Bu. Jadi peserta yang berhak menebak harga adalah peserta yang berhasil memenangkan tantangan sebelumnya. Yes, langsung aja hadiah pertama apa Bunda? Hadiah pertama 1 unit vacuum cleaner Ida. Bagus banget. Apa? Vacuum cleaner loh. Iya, jadi kalau ada karpet atau yang rusuh-rusuh gitu ya, dibersihin. Nah, gamesnya adalah Susun cup baja, susun gelas cup, pindah ke meja. yes. Nah, Jadi ini peserta harus menyusun gelas dan memindahkan susunan gelas ke meja yang lainnya. Oke, gimana sih caranya? Coba Iya, kita lihat. yo. Nanti dicontohin Ibu-ibu dulu kok, perhatiin nggak usah baik-baik khawatir ya. Oke, dan nanti kita juga akan menghubungi salah satu pemirsa setia Rumah Idaman yang tadi udah kirimin foto Instagramnya. Nanti ya, sabar ya. Dan udah nonton dari tadi ya. Bener banget. Gimana Oke. caranya, Kak? 3 gelas ini harus disusun. Disusunnya adalah gini nih, Bu. Lihat nih baik-baik. Oh, waduh. Oke. Nah, habis itu dibawa satu tangan menuju ke meja. Jatuh. Pokoknya kalau jatuh ulang lagi sampai berhasil ya Ibu ya. Yang pertama kali Siapa berhasil. yang paling cepet ya? Itu Nah, yang dia akan berhak dapat. ikut challenge selanjutnya. Oke, kalau begitu Ibu Kita sudah mulai siap? ya. Kasih semangat ibu-ibu. Musik! Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Goyangnya Bu. Ayo Bu, ayo Bu. Ayo Bu, pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Bisa Bu, bisa Bu. Ayo Bu, pelan-pelan aja. Aduh, sayang sekali. Ibu coba yang ini di bawah ini gini aja Bu. Biar sama-sama Ibu. Nah, gitu Bu. Boleh langsung Bu.
kita lihat dari yang terakhir dan ternyata siapa yang paling jauh. Kalau kita lihat yang berhasil adalah Ibu Wati. Tadi Ibu Wati sampai sini soalnya. Nggak apa-apa ya Ibu Ana ya. Ibu Wati, sebelum menjawab pertanyaan dari Bunda Inul, kita mau tanya juga nih sama nih dia nih, salah satu penonton setia Rumah Idaman. Ibu Afid ya? Selamat pagi. Dengan Ibu. Selamat pagi. Dengan Ibu Afid di Banyumas. Oke, Ibu Afid. Ibu Afid ikutan challenge. Kalau Ibu Afid jawabnya benar, akan mendapatkan uang pulsa Rp200.000. Tapi kalaupun tidak, tetap akan kita kasih uang pulsa Rp100.000. Yes. Oke, siap-siap ya. Ibu nanti menjawab duluan. Pertanyaannya apa Bunda Inul? Pertanyaannya adalah, apakah harga dari 1 unit vacuum cleaner ini harganya Rp289.000 atau Rp299.000? Wah, yang mana Bu? Ibu yang mana? Oke, sambil Ibu Wati berpikir kita tanya Ibu Afid ya. Ibu Afid, kalau Ibu Afid jawabnya yang mana? Ibu Wati jawabnya apa? 299. 299. Ibu jawabnya 299 ya? Benar ya? Oke. Ibu Afid bilangnya 299. Silakan Ibu diambil yang mana? Kalau Ibu Wati? Ibu yakin yang mana? Oke. Sama berarti. Ibu langsung tempelin ke depan, Bu. Tempel di depan vacuum cleaner. Yes. Oke, Bu. Kita lihat ya Ibu Afid ya. Ibu Afid sama nih sama Ibu Wati. Jawabannya 299. Dan ternyata harga vacuum cleanernya adalah... Ya! Iya. Ibu Afid sayang banget salah jawabannya. Tapi tetap dapat uang pulsa Rp100.000. Yeay! Terima kasih Ibu Afid. Terima kasih ya Bu Afid ya. Salam buat keluarga di Banyumas. Nah, kasih. Ibu Wati karena tidak bisa menebak, Ibu mendapatkan Rp100.000. Oke, kita main di babak selanjutnya. 1 unit exhaust fan idaman. Ini gamesnya adalah pegel kelon. Pindahkan gelas pakai galon. Balon. Oke. Oke, ibu-ibu harus jawab dengan tepat ya, karena hadiahnya lumayan nih. Ada TV juga tuh. Nah. Jadi peserta dengan dibantu bintang tamu nanti ya. Ya. Ini harus memindahkan 3 pasang gelas yang sudah ditempel antar gelasnya ke atas wadah yang sudah disiapkan. Nah, yuk kita mulai yuk. Oke, langsung aja yuk kita siapkan. Nah, kita hadirkan di sini langsung nih. Ayo ibu-ibu harus Oke. bisa jawab dengan tepat, bermain dengan pas dan yakin biar fan-nya bisa dibawa pulang. Oke, yang di sini mana semangatnya? Oke, kita mulai ya. Ibu-ibu bantuin ya. Buat Uci sama Boyen boleh bantuin ya untuk bantuin Ibu Ana dan juga Ibu Wati. Nah, cara permainannya bagaimana sih? Langsung kita lihat ya. Ini Bu. Oke. Nah, bagaimana nih? Sini kemajuan. Oke. Oke. Caranya adalah Caranya bisa dilihat Ibu. Ibu, Oke. Bu, boleh dilihat Bu. Nah, seperti ini. yuk kita siapkan dulu ya teman-teman ya. Ini seru banget nih permainannya. Oke. Kasih semangat Ibu-ibu. Sama. Oh, oke. Gampang ya. Ininya ya pegang aja. Oke, sudah siap? Siap. Sudah siap? Jadi mindahinnya tidak boleh pakai tangan ya Bu. Jadi harus apa namanya? Pakai balon. Balonnya yang dipegang untuk buat pindah. Oke. Nah. Ya, ditiup. Oke, siap. Balonnya dikeluarin dulu, Bu. Biar Tangannya bareng-bareng nggak ya. boleh pegang ini ya. Oke. Harus Sudah balonnya siap? saja. Oke.
Jadi dibawa aja. Nah, nggak boleh dipegang. Ditiup Nah, sampai gitu ya. mengembang. Oke, Nah, siap. kita Langsung mulai. saja. 1, 2, Musik. 3. Pindahin langsung, pindahin. Ayo, 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 pencet, 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 Yang gambar, wah. pindahin lagi, pindahin lagi. Ayo, satu lagi. Satu lagi Bu Ati. 3, 2, Ayo Bu Ati. 3, Ayo Ibu Ana. 2, 1. Yeay. Kenapa Mas Adam? Boyen kalah. Kenapa kalah? Kenapa kalah? Karena Boyen nafasnya udah hilang. Napasnya habis duluan. Pemenang kita adalah Ibu Wati. Ibu Wati lagi nih yang jawab duluan berarti ya. Oke, pertanyaannya apa Bunda? Oke, pertanyaannya adalah 1 unit egg house, Pak. Fan ini harganya 278.000 atau 300.000 Nah, rupiah. tuh. Yang Silakan mana ditebak, Ibu? Fan Coba. iki regane piro? Uci tahu nggak berapa harganya? Berapa harganya? Berapa? Kayaknya ini deh. 300 apa 278? 278. Kiri apa kanan? Kayaknya pada bilang 300, Bu. Ibu mau itu aja? Oke, Yakin, oke. yakin, Silakan Bu, yakin. tempel Bu. Oke, silakan ditempel, Bu. Coba lihat. Kita lihat ya. Ibu Wati menebaknya 278. Coba kita buktikan. Harga sebenarnya dari sebenarnya fan berapa ya? ini Ya, kasih adalah... semangat ya. Wah. Ayo, ayo, ayo. Tuh, Bu. Hey, masih ada satu permainan lagi. Kalau bisa ngejawab ini, kita bisa langsung masuk ke babak utama, ya. Karena Ibu Wati sudah berhasil memenangkan Yes. 2 challenge ya, maka sebenarnya yang maju ke babak utama tuh Ibu Wati. Tapi kita masih punya satu barang idaman lagi. Ibu Jadi Ana masih kan ada belum menang kesempatan ya. ikutan. Semoga Ibu Ana bisa dapat hadiah yang ketiga. Oke, hadiah ketiga 1 unit setrika idaman. Dan gamesnya Gamesnya adalah... adalah lempong, lempar pimpong. Peserta harus melempar pimpong sebanyak-banyaknya ke wadah telur ini. Oke. Oke, jadi peserta ini harus melempar bola pingpong sebanyak-banyaknya ke wadah telur. Gimana caranya? Nanti akan kita perlihatkan ya. Oke. Nih. Coba. Siap-siap. Bu Ana, Bu Wati. Bu Ana. Boleh dibantu nggak sih ini sama bintang tamu kita? Boleh. Bu Ana. Uci sama Boyen juga boleh bantu ya. Oke, sampai masuk tuh kayak begitu ya. Oke, Ibu Uci, Ibu Uci, Ibu Wati sama Uci, Ibu Ana sama Boyen udah siap? Langsung aja ya kita main ya. Musik. Ayo. Pelan-pelan aja. Jangan maju-maju, jangan maju-maju. Jangan semakin maju. Ayo. Oh, wow. Keren. Ayo, terus. 3, 2, 1. Banyak banget. Oke, udah. Si Uci masih kelempar aja. Coba ya kita lihat. Uci dan Ibu Wati mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Coba kalau 12. Ibu Ana berapa nih? 12. Tuh 2, 3, 4, 5, 12. Ibu Jangan Ana. dulu, masih ada nih tebakannya. Coba tebak. Apakah harga 1 unit setrika idaman ini Rp250.000 atau Rp255.000? Nah, coba berapa Bu Ana? Kira-kira berapa nih? Yang yakin, yang yakin.
ada 5.000 nih. Kita tanya sama ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu, jadi berapa harganya? 2,5. Coba ya, udah dipilih nih. 2,5. Nah, Ibu Ana milihnya 250. Oke, kita bener lihat nggak? ya. Kita buktikan, Mas Adam, silakan. Kita lihat. Kita lihat. Iya. Akhirnya dapat hadiah juga Ibu Ana. Bawa pulang. Bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang. Silakan Ibu Ana boleh mengambil setrikaannya. Yeay. Ibu Ana silakan kembali ke tempat ya Ibu, silakan. Nah, sekarang kita bermain bersama dengan Ibu Wati di babak utama untuk mendapatkan televisi. Wuh. Smart TV guys, bagus. Itu istrinya udah marah-marah di samping. Oke, Bu Wati, cara permainannya adalah sebagai berikut. Harga televisinya 2 juta sekian sekian 999 rupiah. Kita kasih clue ada angka 6, 8, dan 9. Ibu harus menebak berapa harga asli TV tersebut dengan cara mengatur ketiga angka ini. Diacak-acak ya sesuai dengan yang Ibu inginkan. Apakah 698, bisa 869, bisa 968, terserah Ibu. Silakan ditebak Ibu. Angka pertama berapa? Angka pertama berapa? 9 katanya Bu, angka pertama. 8 yang 9, Bu. Tergantung ya, Ibu Bu. aja. Sesuai hati nurani Ibu boleh. Oke. Angka kedua berapa? 8. Angka ketiganya 6. Coba ya Ibu Wati kita tanya dulu. Benar begini? Yakin? Mau ditukar? Yakin? Pakai mic Bu. Ibu masih mau diacak lagi nggak? Yakin ya? kan? Kita kunci jawabannya. Ibu kan baru memenangkan 100.000 rupiah aja. Sama ada exhaust di situ. Ya, kalau ini salah, maka Ibu tidak mendapatkan televisi. Angus Bu. Sayang kan ya? Gimana kalau TV-nya kita tukar aja Bu? Ini ada pilihan nih. Saya punya 3 koper. Di dalam koper-koper itu ada hadiah yang bisa jadi lebih besar. Bisa juga lebih kecil. Kita nggak tahu nih. Nah, ada koper bergambar foto saya, foto Mas Adam, dan foto Bunda Inul. Tuker apa enggak? Bu, kalau jawaban Ibu ini salah, Ibu hanya mendapatkan pen sama 100.000 rupiah aja. Kalau Ibu memilih koper, maka semua hadiah yang tadi angus. Ibu cuma dapetin yang ada di dalam koper aja. Lanjut atau Mau koper? tuker apa enggak Bu? Mau ini tetap sama apa mau tuker pakai ini? Ibu Ayo. mau pilih ini. Kalau pilih ini semua hilang. Tapi kalau Ibu nebak ini benar semua boleh bawa pulang. Ini aja. Ini aja ya. Oke. Ibu Wati memilih lanjut dengan televisi. Kita buka dulu ya. Kita buka apa yang ditolak sama Ibu. Nih Bu, yang pertama adalah koper muka saya isinya adalah Uang. 750.000 rupiah. Koper bergambar Bunda Inul isinya adalah 1 juta rupiah. Koper dengan muka Mas Adam isinya adalah 2 juta. Sofa bed senilai 2.750.000. Tapi itu Ibu tolak semua dan Ibu memilih untuk mendapatkan televisi. Kita lihat dulu ya jawaban Ibu. Kita buka dari yang tengah dulu ya Bu. Satu angka sudah benar. Apakah angka lain benar? Siap-siap
Siap, kita buka sekarang ya. 1, 2, 3, kembali. Maaf ya Ibu, cuma dapat ekstra sama 100.000 rupiah aja. Gak apa-apa ya Bu. Yang penting udah senang-senang di sini, semoga hadiahnya berkah. Makasih ya Ibu Wati ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Wati. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir pagi hari ini di Rumah Idaman. Dan buat yang ada di rumah, buat komunitas, boleh silakan daftar di Antv.